yang lainnya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah ini malam kita hampir 2 minggu nggak ada live. Sekarang alhamdulillah kita disorot kembali di live YouTube MT Hidayatul Mubtadiin Media. Mudah-mudahan yang hadir di live ataupun yang hadir secara langsung, mudah-mudahan senantiasa kita semuanya mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Kamis kita diingatkan untuk hadir di majlis, tidak lain adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak punya tujuan apa-apa semuanya, selain tujuan kita adalah lillahi ta'ala. Kalau udah tujuan lillahi ta'ala, maka lillahi wattasal, apa saja semua yang dimulai karena Allah itu akan langgeng, itu akan abadi. Tapi apa saja semua yang dilakukan karena manusia itu cuman awal-awal doang, itu semua nanti akan padam, Mudah-mudahan kita niat kita lurus karena Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pandang majlis ini dengan pandangan rahmat. Allah pandang majlis ini dengan pandangan barokah. Tidak keluar dari majlis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allah perbaiki keadaan kita dari sebelumnya dan dengan sekarang. Mudah-mudahan kita keluar dari sini Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Itu dalam Quran Allah bilang wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat lain wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau ditanya keren mana dunia sama akhirat? Keren akhirat. Tapi sekeren itu akhirat, kalau dunia kita biasa-biasa aja, kita nggak dapat tuh khairul laka minal ula. Kita nggak dapat tuh khairu wa abqa. Jadi sekeren itu tuh akhirat. Kalau di dunia kita tidak menjalankan perintah Allah, kita melanggar aturan Allah, kita di dunia biasa-biasa aja nggak menyalah, maka di akhirat kita nggak akan menyalah. Jadi di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat ladang bercocok tanam kita nanti buat di akhir. Kalau sekarang kita udah bercocok tanam padi, nanti sebentar lagi kita akan panen. Kita bercocok tanam durian, nanti kita akan panen. Kita bercocok tanam kebaikan, maka kita akan memetik pahalanya. Itu sekeren itu akhirat, tergantung bagaimana kita di dunia. Jadi jangan berharap kita mendapatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Orang kalau udah di akhirat kekal abadi, nggak ada istilahnya dia balik lagi ke dunia. Maka yang ada cuman penyesalan dan kebahagiaan. Kalau dia bercocok tanam di dunia dengan kebaikan, dia mendapat ridha dari Allah. Kebaikan walaupun sedikit, Allah ridha dengan kita. Kita bakti dengan kepada kedua orang tua kita. Ternyata nilainya besar di hadapan Allah. Maka yang ada nanti ketika di akhirat adalah kebahagiaan wa abqa, kekal abadi. Tapi kebalikannya, kalau kita di dunia sia-siain tuh hidup kita. Perintah Allah kita abaikan, larangannya kita jalanin. Sama orang tua kita rada songong sama orang tua. Maka jangan berharap mendapatkan akhirat yang sekeren itu. Maka akhirat itu keren, tapi tergantung bagaimana dunia kita. Mudah-mudahan yang kita tanam nih malam ini, malam Sabtu, malam Senin, kita ngaji, sedikit-sedikit kita ambil istifadah dari guru-guru kita, mendengarkan sholawat, kita membaca rotib, tidak lain tuh mudah-mudahan bacaan-bacaan yang baik senantiasa menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua pertanyaannya, gampang mana sabar sama syukur? Gampang syukur apa sabar? Gampang sabar. Kenapa kok gampang sabar? Kalau orang udah kepepet, pilihannya mana? Sabar, nggak ada lagi.
Tapi kalau orang punya duit banyak, banyak pilihan, berpoya-poya, bersyukur, yang lain. Benar gak? Jadi kalau disuruh milih gampang mana sabar sama bersyukur, maka lebih gampang bersah. Karena kita kalau udah nggak punya pilihan, udah mentok kepepet, yang kita lakukan apa? Udah sabar aja. Gak mungkin kita milih yang lain, yang ada sabar. Maka sabar itu adalah pahala yang gak ada nilainya. Pahala yang gak ada nilainya. Mungkin kita dikasih segini sama Allah, kita disuruh sabar. Ya, Allah tuh sayang sama kita. Nanti kalau kita dikasih rada banyak kan, ya kita dikit aja kadang udah lupa sama Allah. Takutnya ketika dikasih banyak, justru malah lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sabar. Nggak ada lain, kuncinya adalah sabar. Mudah-mudahan kesabaran kita ini akan membuahkan hasil selama yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka ya ngajinya. Kemarin sampai babut tahsil ya. Sekarang masuk bab Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syafaqati wan nasihah. Bab menjelaskan tentang syafaqah. Syafaqah ay ar-rahmah. Jadi syafaqah itu adalah kasih sayang. Wan nasihah adalah untayan-untayan yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Wa yanbaghi ay yakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghaira hasid. Seharusnya bagi seorang yang penuntut ilmu itu, orang yang punya ilmu, dia punya sifat musyfiqan. Orang yang punya, kalau mandang orang tuh bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang ya. Jadi ketika melihat orang yang enggak benar, dia melihat pandangan dengan pandangan yang kasih sayang. Dia doain, tuh guru-guru kita begitu. Jadi kalau ngelihat orang-orang yang enggak benar, bukan malah menyumpahin orang tersebut, tapi doain ya. Doain mereka. Itu para guru-guru, para aulia, para salihin, kalau dia punya sifat dalam dirinya adalah musyfiqan, orang yang punya pandangan yang kasih sayang. Nasihan, selain pandangan kasih sayang, dia punya, kalau ngeliat orang tuh pengennya ngasih nasihat. Ghairu hasid, nggak ada punya sifat dengki ya. Karena dengki itu memakan kebaikan seseorang. Dia punya kebaikan banyak nih, dengki sama orang, itu kebaikan tersebut ditransfer buat orang yang dia dengkiin. Makanya kalau bahasa hadis tuh adalah muflis, orang yang bangkrut. Siapa sih orang yang bangkrut? Akhirnya kata sahabat, ya Rasulullah, man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya dirham ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah mereka nanti di yaumil kiamah bawa sholat, bawa zakat, bawa puasa, bawa haji. Tapi sholat, haji, puasa tuh zakatnya hilang begitu aja karena qad syatama hadza, sering mencaci maki orang. Wa qadzafa hadza, sering nuduh orang. Wa akala mala hadza, sering makan harta orang lain. Wa daraba hadza, sering mukul orang lain, kagak ada tujuan apa-apa, orang dipukul. Nah, orang yang model begitu tuh, yang punya amalan segede gunung, selebar lautan, itu akan habis kekikis, habis. Maka yang ada nanti keburukan. Kalau udah keburukan ada apa? Faturihat alaihi finnar, nyemplung ke neraka. Lalu kagak ada kebaikannya ya. Jadi jangan sampai kita habisi kebaikan kita karena hasud kepada orang lain. Kalau bahasa kita, kalau bahasa ulama begini, al-hasud la yaksud, al-hasud la yahsud. Orang yang hasud tidak akan mencapai tujuannya. Orang yang hasud tidak akan menyampai tujuannya. Fal hasud yadur wala yanfa'. Orang yang akan berikan dampak bahaya, enggak ada manfaatnya ya. Ini ada cerita nih. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin yaqul qalu inna ibnal muallim yakunu aliman. Ada ulama bilang begini, bahwa ada seorang anak dari seorang guru ini menjadi orang yang alim. Kenapa bisa menjadi orang yang alim? Kadang kita berpikir kan,
Ini anak guru kapan sih diajarinnya ya? Kok rata-rata hampir kebanyakan anak habaib yang alim, kiai yang alim, itu anak-anaknya pada alim ya. Padahal sibuknya di luar, banyak ngajar orang, banyak acara undangan macam-macam. Nah ini di sini ketemu nih dalilnya nih. Li'annal muallima yuridu ayyakuna talamiduhu fil Qur'an ulama. Fabibarkati i'tiqadihi wa syufqatihi yakunu ibnuhu aliman. Karena sesungguhnya para guru itu menginginkan murid-muridnya menjadi ahlul Quran, menjadi ulama ya. Jadi guru-guru kita tuh kalau ngajar itu i'tiqadnya luar biasa. Keyakinan dia itu ingin menjadikan satu murid menjadi orang yang alim luar biasa, sampai palanya puyeng, sampai waktunya habis buat dia, sampai pikiran terfokuskan buat dia. Walaupun kadang tidak terbalaskan, bahkan kita kadang udah ngasih susu dibalas dengan air tuban. Kadang pikiran kita fokuskan kepada mereka, tapi apa balasannya? Kadang pikiran kita kalau bahasa kita, pala gua udah peleng-pelengan mikirin lu kagak mikirin gua. Tuh guru-guru begitu. Kita nanya nih, kapan sih ngajarin anaknya? Nah, fabi barkati i'tiqadihi wa syufqatihi yakunu ibnu aliman. Dengan keberkahan keyakinan para guru dan punya sifat rahmah, syufqah, kasih sayang kepada murid-muridnya, menjadikan anak itu menjadi orang yang alim. Nah, luar biasa. Jadi langsung dapat, kalau bahasa kita, ilmu laduni. Itu anak guru-guru kita itu banyak yang alim, yang soleh, karena keyakinannya untuk ngajarin murid, ngajarin orang itu luar biasa. Bahkan ngalah-ngalahin ngajarin anaknya. Anaknya nggak pernah diajarin, paling secukupnya yang dia pikir ngajar. Apalagi yang lebih padat lagi, subuh ngajar, duha ngajar, zohor ngajar, asar ngajar, maghrib ngajar, isya kapan waktunya coba. Jangankan buat anak, buat keluarga aja kadang ditinggal mulu kan. Tapi karena orang mikirin umat, itu para guru-guru kita yang dipikirin bukan buat dirinya, buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Allah kasihan nggak? Allah ngasih rahmat gitu? Ngasih rahmat. Dia udah mikirin orang, kalau bahasa kita, dia tiap hari mikirin orang sampai peleng-pelengan palanya. Ya, nih gua kasih futuh. Walaupun belajarnya bentaran anak-anak guru, tapi langsung dikasih futuh. Dibuka lebih cepat. Kalau kita kan mungkin lama, tapi anak guru-guru, anak para habaib itu kalau diajarin langsung paham cepet. Ya, kalau kelamaan, ya kan, karena orang tuanya udah capek ngajarin orang, ngajarin murid-muridnya, ngajarin jamaahnya. Nah, dengan i'tiqad yang seperti itu, akhirnya Allah menjadikan anak para muallim, anak para guru-guru tuh menjadi orang yang alim. Bahkan ada cerita yang kedua. Ini ada seorang ulama menjadikan waktu ngajinya itu buat anaknya yang bernama Syekh Hisamuddin di waktu ad-duha, waktu pagi, subuh. Ini anak kebingungan ngaji sama buah-buahnya waktu subuh. Kan waktu subuh kan waktu kagak enak. Coba tanya dah bocah, enakan subuh apa enakan sore? Enakan sore. Enakan subuh apa enakan siang? Enakan siang. Subuh itu waktu yang dibenci, karena waktu yang luar biasa mata. Bener gak? Iya. Cobaannya luar biasa. Setelah babanya itu mengajar, tuh anaknya bilang begini, inna tabi'atana takillu wa tamillu fi dzalikal waqt. Abah, tabiat saya itu takillu, orang yang apa maksud kita? Males, bosen. Saya bosen banget, saya males banget kalau waktu-waktu subuh begini ngaji, Mbak. Ya. Apa kata babanya? Innal ghuraba wa auladul kubara yatunani min aqtaril ard. Anak, kalau bahasa kita, tong. Orang-orang pada ngembara, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jambi. Semua orang-orang gede itu pada datang ke gua pengen ngaji. Lalu ya tinggal ngaji langsung ketemu, repot banget gitu bahasa kitanya gitu. Orang-orang pada ngaji sama kita, sama saya, orang dari jauh-jauh tuh, guroba tuh maksudnya orang-orang yang pada ngembara tuh jauh-jauh datang. Fala budda min aqdami asbaqihim fa bi barakati syufkihim faqa ibnuhu ala aktsari fuqaha.
Maka wajib bagiku sebagai orang tuamu, aku mengajarkan lebih dulu. Ya, lebih dulu. Ya, lebih dulu siapa? Orang-orang yang ngaji dengan aku. Jadi orang-orang yang datang kepada babanya tadi tuh, itu didahulukan dibandingkan anaknya. Anaknya paling bontot tuh. Habis subuh baru diajarin. Setelah ngajar di mana baru anaknya diajarin. Ya. Tuh karena keberkahan, karena keyakinan babanya model begitu tuh. Akhirnya Allah berikan kekhususan. Allah pandang dengan pandangan rahmat. Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Dibuka pintu hatinya. Orang kalau udah dibuka pintu hatinya, ilmu gampang masuk. Udah gampang masuk, bisa ngamalin. Bukan hanya masuk doang, tapi bisa ngamalin. Tuh, ya. Jadi kunci kalau kita mungkin punya benak. Ini kadang orang-orang alim kadang banyak banget keluar ya. Anaknya kapan diajarin ya? Kadang begitu pernah kan ya? Terbesit dalam pikiran kita, ini anak kok alim banget, anak guru ya. Ini kapan ngajinya ya? Ya mungkin mondok wajar lah, mondok kemana. Tapi pernah nggak deh babanya gitu ya? Ya padahal jangan babanya sibuk banget. Subuh kemana? Duha kemana? Apalagi coba ustadz viral tuh kan. Wah udah kagak ada di rumah, udah kemana baik, nyangkut sono, nyangkut sini, ya Allah. Nah itulah karena keberkahan i'tikad mereka untuk mengajari para muridnya, para jamaah, pada orang-orang yang ngaji dengannya, Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan rahmat. Kita pun bisa sama begitu. Ya. Dengan keistiqomahan kita tuh di bab-bab awal kita ngaji tuh ta'limut ta'lim. Kan ada orang yang punya cucu, anaknya enggak alim, cucunya alim. Anaknya enggak soleh, cucunya soleh. Itu karena dulu babanya masih mudanya dihabisin waktunya buat ngaji. Dia pengen banget punya anak, walaupun dia bukan ustadz, bukan ustadzah, dia pengen anaknya itu jadi orang bener, jadi orang soleh. Tapi nggak nurun ke anaknya, akhirnya nurun ke cucunya. Jadi jangan khawatir waktu yang kita habiskan buat ngaji, buat bakti sama orang tua, buat taat kepada Allah, buat khidmah kepada para habaib, itu pasti ada asarnya, pasti ada bekasnya, bisa jadi kembali kepada anak kita atau ke cucu kita. Jadi slow aja, santai aja. Jadi kalau keberkahan itu nggak datang kepada kita sepenuhnya, pasti Allah akan berikan keberkahan itu kepada anak kita. Kalau anak kita nggak dapat tuh, insya Allah dapat ke cucu kita. Bisa jadi nanti ke cucu. Terus, ente tahu nggak ceritanya Al-Kahfi? Yang dulu tuh Nabi Khidir dengan Nabi Musa, itu ketika cobaan yang ketiga Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir, setelah bocah dipelitek, tahu kan ya? Kan pertama as-safinah, perahunya itu dibolongin. Akhirnya Nabi Musa komentar kepada Nabi Khidir, ya Khidir, ente udah gratis tumpangan perahu punya orang miskin pakai dirusakin. Nah ente nggak paham, kan saya bilang nanti kalau belajar sama saya jangan banyak nanya. Nanti saya jelasin. Tinggal 2 lagi nih. Akhirnya setelah sampai di pelabuhan ada bocah kecil, ya belum balik udah dipatahin lehernya, mati gitu. Wah bocah belum punya dosa, ente ada-ada aja Khidir ya. Wah, 2 ente udah saya bilang jangan bertanya, ente masih bertanya. 1 lagi kan, ada bangunan yang udah mau roboh. Dia sampai di sono Nabi Khidir dengan Nabi Musa, itu di kampung itu dia nggak dihormatin. Akhirnya Nabi Khidir punya inisiatif, dibangun tuh bangunan yang roboh, didiriin, ditegakin. Apa kata Nabi Musa? Ya Khidir, ente udah keterlaluan ya. Di sini kita nggak dihormatin, udah nggak diorangin. Ente ada bangunan udah rubuh, bukan dihancurin, malah ente bener. Akhirnya dijelasin. Musa, begini. Karena dimensinya beda. Nabi Musa syariat, Nabi Khidir adalah hakikat. Langsung ke Allah Subhanahu. Jadi kalau orang syariat, kalau mandang orang hakikat, jangan langsung main tuduh-tuduh aja. Ya, iya. Kalau kita main syariatnya. Akhirnya dijelaskan tuh yang pertama, kenapa saya hancurkan, saya bolongkan itu perahu. Yang pertama karena di depan wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Itu di depan itu ada raja-raja yang zalim, kalau semisal ada perahu yang cakep diambil sama dia, colong-colongin. Makanya itu perahu saya coak-coakin, saya bolongin, biar apa? Biar raja yang ada di depan mengira bahwa ini perahunya udah jelek. Ah nggak butuh gue perahu begini mah. Akhirnya
Bebasin akhirnya. Coba kalau mau cakep diambilin, warahum maliku yakhudhu kulla safinatin ghasba. Itu yang pertama. Oh iya ya, dia baru sadar. Enggak kena razia jadinya. Orang jelek. Ya kan, coba motor cakep sama motor jelek, motor ember yang udah ya kan, udah ada jalan-jalan ya. Coba motor yang masih halus, wah, nah ini ya kena juga akhirnya polisi. Yang kedua, kenapa itu bocah dipelitek lehernya sampai mati, sampai meninggal? Apa kata Nabi Khidir? Ini bocah kalau gede nanti maksiat kepada Allah, banyak berbuat yang enggak. Makanya sebelum dia gede saya matiin. ini udah kita nggak masuk akal dah kalau yang ini. Yang ketiga nih, kenapa saya berdirikan bangunan yang udah doyong? Karena di situ ada harta anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha, itu babanya tuh keturunannya orang soleh. Ternyata kalau kita lihat ulama mufassir memaknai wa kana abuhuma sholiha, itu keturunan yang paling nomor 7. Bayangin. Berarti kan ada asarnya kan? Babanya alim nomor 7 itu dapat keberkahannya apa ya? Keturunan yang ketujuh. Ya Allah. Wa kana abuhuma sholiha. Jadi kalau babanya ini benar-benar soleh, pasti akan ada asarnya ke anak. Kalau enggak ke anak, akan asarnya akan berdampak kepada cucunya. Terus dalam cerita ini sampai keturunan ketujuh. Ya Allah. Akhirnya Nabi Musa baru sadar. Iya. Ya. Berarti keberkahan, kebaikan yang sudah ditanam dari orang-orang tua kita dulu, bisa jadi kita sekarang enak kerjanya karena baba kita enak ngajinya karena baba kita. Orang-orang tua kita dulu yang kalau bahasa kita, zikirnya kuat, sholatnya kuat, sedekahnya kuat. Itu jangan dikira tuh kebaikan yang begitu enggak turun ke anak kita, itu akan turun ke anak-anak kita. Sebaliknya kalau kita berbuat yang kagak baik, ya pasti turun juga ke anak-anak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Jadikan kita semua orang-orang yang terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini aja ya, karena itu Mas Ari udah nungguin baksonya. Mas Ari udah nungguin baksonya ya. Satu lagi nih. Tadi saya pengen banget nerangin ini nih, satu syair. Ini ada satu syair, da'il mar'a la tajzi ala su'i fi'li sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Tinggalkan olehmu seseorang dan jangan engkau membalas keburukan apa yang telah orang lakukan. Oh ini berat ini ya. Da'il mar'a la tajzi ala su'i fi'li. Tinggalkan olehmu seseorang, la tajzih ala su'i fi'lih, jangan engkau balas keburukan orang yang pernah menyakitimu. Ini sifat Rasulullah nih. Apa? Wala ya'fu wala gimana? In udhiya ya'fu wala yu'aqib. Wa in khusima yasmut wala yujawib. Ketika dicaci maki Rasulullah masih senyum, ya kan? Itu ketika Rasulullah mau sholat kan sering diludahin. Maka Fir Quraisy 3 kali sudahin. Akhirnya keempat kalinya Rasulullah nanya nih, mana ini orang yang biasa nyakitin aku? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia sakit ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sebentar, saya mau ngambil korma ke rumah, saya mau jenguk dia. Assalamualaikum, salam. Siapa? Muhammad siapa? Rasulullah. Dia bingung dia. Yang kemarin yang biasa ngeludahin ente. Itu orang kaget-kagetnya. Ternyata orang yang dicaci, orang yang dimaki, orang yang ludahin, ternyata paling pertama menjenguk inilah Rasulullah. Masuk ke dalam, akhirnya apa kata dia? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, udah enggak banyak ngomong, saya bersaksi ya bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu. Langsung tuh orang bersaksi kepada Nabi Muhammad. Akhlak ya, kalau orang udah akhlak kayak cakep, dicaci maki kayak apa, justru malah dia berbuat kebaikan sama orang yang mencaci. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu. Berat gak tuh? Ya Allah, berat banget ya. Yang penting kita udah baca dalilnya ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa ngamalin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sebelum kita tutup dengan doa, minta Fatihah yang pertama buat orang tua Bapak Rahmat Hidayat. Oh ya, buat Bang Rahmat Hidayat, buat Bapak Darwito, bapaknya Mukti yang kemarin baru pulang dari rumah sakit, penyakit yang luar biasa. Terus juga tetangga kita, ibunya Sri ya, yang lagi kurang sehat, dan semuanya orang-orang tua kita yang lagi mungkin ada yang dirasa juga, termasuk guru kita yang lagi orang sehat. Mudah-mudahan penyakit yang diterima, penyakit yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna bibarakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Wa'fu 'anna karimil hamla wa'fu 'anna rahimil hamla wa'fu 'anna karimil hamla bi rahmatikal wasi'ah wa bi biha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.